Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas chapter 1 yaitu sistem informasi dalam bisnis. Apa sih sistem informasi itu? Nah, kalau di sini itu kita harus melihat dulu ya. Jadi kita membandingkan antara sistem informasi dengan teknologi informasi. Nah, kalau teknologi informasi itu merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh bisnis untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Sedangkan sistem informasi itu merupakan komponen-komponen yang saling terkait yang mengelola informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol serta membantu analisis, visualisasi, dan pembuatan produk perusahaan. Nah, dalam sistem informasi tersebut ada dua komponen nih biasanya, yaitu pertama data. Jadi data itu merupakan aliran fakta mentah yang kita dapat. Nah, sedangkan informasi itu adalah data yang telah dibentuk atau diolah menjadi sesuatu yang memiliki makna dan berguna bagi kita. Nah, untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat dari bagan atau gambar 1.3 ini tentang data dan informasi. Jadi saat kita mendapatkan data nih atau aliran fakta mentah, kita sebenarnya belum terlalu paham nih apa sih itu maksudnya data-data tersebut, artinya apa sih, gunanya apa bagi kita seperti itu. Nah, oleh sebab itu, sistem informasi itu di sini berfungsi untuk mengelola data tersebut hingga menghasilkan informasi-informasi yang memiliki makna. Nah, setelah mereka memiliki makna, mereka akan berguna nih bagi kita sebagai perusahaan. Nah, lalu untuk bagian selanjutnya itu ada fungsi sistem informasi. Jadi dalam sistem informasi tadi seperti dibilang itu ada input yaitu data. Input tersebut lalu diolah melalui proses processing, terus di-classify, terus di-arrange ulang, terus dihitung atau di-calculate hingga menghasilkan output atau informasi. Nah, informasi yang dihasilkan tersebut akan disebar nih ke stakeholder perusahaan, yaitu ke customer, ke competitors, ke stockholders, ke regulatory agencies atau pemerintah, ke suppliers. Nah, setelah informasi tersebut itu disebarkan ke stakeholder perusahaan, nah stakeholder tersebut biasanya akan memberikan feedback nih, apa sih yang kurang dari informasi tersebut, mana sih yang kira-kira bisa diperbaiki, sehingga dari feedback tersebut perusahaan itu bisa mengira-ngira mana yang bisa mungkin ditingkatkan efisiensinya, mana yang masih kurang, mana yang bisa diperbaiki, atau mana yang bisa dikembangkan seperti itu. Nah, lalu dalam sistem informasi sendiri itu ada 3 dimensi utama nih. Yang pertama itu organisasi, yang kedua itu manajemen, lalu yang ketiga itu dimensi teknologi. Apa sih pengertian dimensi ini? Yang pertama itu dimensi sistem informasi, organisasi. Nah, dalam suatu organisasi pasti itu ada hierarki wewenang atau hierarki tanggung jawab, di mana biasanya paling atas itu terdapat manajemen senior. Terus biasanya di tengah itu ada manajemen menengah, terus biasanya yang paling bawah itu ada manajemen operasional, di mana biasanya manajemen operasional itu terdiri dari pekerja atau karyawan, terus pekerja data dan pekerja produksi atau jasa, biasanya buruh pabriknya seperti itu ya. Nah, lalu untuk sistem organisasi sendiri, dimensi sistem informasi yang organisasi ini itu juga biasanya mereka memiliki pemisahan fungsi bisnis yang jelas nih. Jadi biasanya di perusahaan itu fungsi bisnis utamanya itu ada di sales and marketing, terus di human resources, terus di finance and accounting, dan yang terakhir itu biasanya di manufacturing and production. Nah, juga setiap perusahaan atau setiap organisasi itu tuh pasti memiliki proses bisnis yang unik antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Mereka juga biasanya memiliki budaya bisnis yang unik. Jadi berbeda nih antara satu organisasi dan organisasi yang lain. Selain itu, setiap perusahaan pasti memiliki politik organisasi yang khas ya. Tergantung perusahaannya bagaimana politiknya seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua itu dimensi manajemen nih. Jadi manajer itu menetapkan strategi organisasi untuk menanggapi tantangan bisnis. Nah, selain itu, manajer itu harus bertindak kreatif nih. Gimana mereka bertindak kreatif? Yaitu pertama itu biasanya dengan menciptakan produk dan layanan baru. Lalu mereka juga kadang-kadang harus menciptakan kembali organisasi. Nah, maksudnya itu gimana sih Bu menciptakan kembali organisasi? Contohnya nih, misalnya sekarang itu perusahaan surat kabar, dulu itu kan biasanya koran ya, media cetak. Nah, karena adanya perubahan zaman ke digitalisasi seperti itu, mereka harus menciptakan kembali organisasi. Bukan berarti mereka menutup perusahaan lalu membangun perusahaan baru, bukan seperti itu ya. Bisa aja mereka kayak seperti mungkin rebranding. Jadi yang awalnya media cetak, mereka mulai beralih ke media digital. Jadi misalnya e-newspaper seperti itu.
Nah, sedangkan yang terakhir itu dimensi teknologi. Nah, jadi kalau di teknologi sendiri itu biasanya kan ada beberapa komponen utama ya. Pertama itu perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu teknologi manajemen data perusahaan itu bagaimana? Teknologi jaringan dan telekomunikasi seperti jaringan, internet, intranet, dan extranet serta World Wide Web perusahaan itu bagaimana? Lalu infrastruktur TI itu bagaimana sih perusahaan kayak gitu? Nah, tadi kan ditanya, loh Bu, terus apa hubungannya ketiga dimensi tersebut terhadap sistem informasi? Jadi gini, saat kita mempelajari sistem informasi, kita kan pasti perlu ya tahu untuk membangun suatu sistem informasi yang tepat bagi sebuah perusahaan. Apa sih hal yang perlu kita tahu agar sistem informasi yang kita buat itu cocok dengan perusahaan seperti itu. Nah, makanya kita perlu untuk memahami tiga dimensi tersebut. Nah, dilihatnya bagaimana, Bu? Misalnya, dari dimensi organisasi. Kita harus melihat nih, itu organisasi jenisnya bagaimana, perusahaannya sebesar apa. Kalau perusahaan kecil dan perusahaan besar, pasti sistem informasi yang dibangun berbeda dong. Kita tidak bisa membuat sistem informasi yang terlalu kompleks mungkin untuk UMKM seperti itu. Mereka tidak perlu sistem informasi yang terlalu kompleks. Justru nanti mungkin SDM-nya tidak memadai untuk menjalaninya, dan justru mungkin bukannya menaikkan efektivitas tapi malah menurunkan karena mereka bingung bagaimana menjalankan sistem informasi tersebut apabila sistem informasinya terlalu kompleks. Lalu untuk perusahaan besar, kita juga perlu melihat nih proses bisnisnya bagaimana sih. Kita harus menerapkan sistem informasi yang bagaimana agar dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Politik di dalam perusahaan bagaimana, bisa nggak sih karyawan-karyawannya itu menjalankan sistem informasi ini dengan baik, seperti itu. Bagaimana sih budayanya? Mereka bisa nggak sih menerima adaptasi sistem informasi di perusahaan dengan baik, dengan cepat, seperti itu. Lalu kalau dilihat di sistem di manajemennya, jadi fungsi-fungsi manajemen kan kita juga lihat mana sih yang perlu kita tingkatkan dengan pembangunan sistem informasi. Bagaimana sih sistem penggajiannya, misalnya di bagian keuangannya. Bagaimana sistem perekrutan karyawannya. Sistem informasi yang gimana sih yang cocok untuk membantu perekrutan karyawan di perusahaan A misalnya. Bagaimana sih sistem informasi yang cocok untuk membantu sistem penggajian mungkin, atau sistem pelaporan pajak atau laporan keuangan di perusahaan A seperti itu. Nah, kita juga perlu melihat dari sisi manajemennya. Dan terakhir, kita juga perlu nih melihat teknologinya. Kenapa? Saat kita membangun sistem informasi, kita pasti harus menyelaraskan dengan kemampuan teknologi perusahaan. Maksudnya gimana? Di perusahaan tersebut tuh sudah tersedia perangkat keras dan perangkat lunak komputer seperti apa? Apakah sudah cukup high end? Apakah sudah cukup bagus? Kalau misalnya mungkin komputernya jumlahnya sedikit, lalu misalnya mungkin spesifikasinya masih rendah, belum terlalu canggih, apakah dia mampu untuk menjalankan sistem informasi yang kompleks? Tentu tidak dong. Yang ada nanti malah lemot, ataupun nanti mungkin tersendat-sendat, ataupun nanti mungkin berhenti di tengah jalan, keberatan, dan lain-lain. Terus manajemen data perusahaannya itu gimana? Apakah sudah canggih penyimpanan datanya, ataukah masih manual mungkin, masih berupa hard copy, dan lain-lain. Itu juga perlu diperhatikan. Teknologi jaringannya bagaimana? Apakah sudah bagus? Apakah setiap divisi itu tuh sudah terhubung antara satu dengan yang lainnya? Bagaimana sistem informasi yang tepat? Lalu wifi-nya apakah lancar, dan lain-lain. Bandwidth-nya berapa? Apakah sanggup untuk menjalankan sistem informasi yang kita bangun? Seperti itu. Dan infrastruktur IT-nya bagaimana? Apakah dia sudah menyediakan platform yang tepat untuk membangun sistem informasi yang bagaimana, seperti itu. Jadi kita perlu memahami tiga dimensi itu sebelum kita membangun sistem informasi yang tepat bagi sebuah perusahaan. Jadi sekian untuk materi hari ini. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.